Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. How are you doing, guys? I hope you doing great today. Today we are going to learn ilmu pengetahuan alam. Ya, ini untuk SMP kelas 8 semester 1, oke? Dan kita akan ini adalah revisi 2017 ya. Oke. Kita akan membahas tentang bab 2, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pesawat jenis berapa ini? Kalau pesawat sederhana ya ingat TBK. TBK ini adalah pelajaran SD ya. Kalau tumpu di tengah ini adalah jenis 1. Jenis 1 tumpu di tengah. Seperti jungkat-jungkit, tumpu di tengah. Contohnya jungkat-jungkit ya. Ini hanya review aja sedikit ya. B, ini adalah jenis 2. Jenis 2 itu beban di tengah. Nah, seperti ini beban di tengah ya. Ini berarti pesawat sederhana jenis kedua. Di sini ada rodanya, terus di sini ada bebannya. Ya, terus di sini kuasa. Jadi di sini adalah beban, di sini tumpu, di sini kuasa. Di sini tumpunya. Jadi kita fokus pada tumpunya ya. TBK, tumpu di tengah. Di sini tumpu yang di tengah. Kita fungsi yang saya ini apa? Saya kasih biru aja. Kita fokusnya T, ya tumpu di tengah. B, beban di tengah. Ya. K, kuasa di tengah ya. Jadi kuasa di tengah nanti. Ini adalah jenis ketiga. Nah, oke. Jenis ketiga kuasa di tengah. Contohnya ini saya punya sudah warna merah ya. Kita kalau main badminton. Nah, di sini raket ya. Badminton kok kayak gini ya. Ya, anggap saja ini badminton ya. Di sini yang di tengah, di sini kuasa, di sini tumpunya, di sini kuasa, di sini beban, ya. Jadi kuasa yang di tengah. Ini pesawat sederhana, review materi zaman SD dulu. Kita sekarang sudah SMP, jadi materinya lebih greget dari ini. Pernahkah kamu melihat seorang yang mengangkut kelapa sawit atau barang-barang yang berat dengan menggunakan gerobak dorong? Tahukah kamu ternyata dengan menggunakan gerobak dorong memindahkan barang berat menjadi lebih mudah daripada mengangkat dengan tangan. Mengapa demikian? Agar memahaminya, ayo kita pelajari materi tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pesawat sederhana ini jenis kedua. Pesawat sederhana adalah pesawat sendiri, artinya adalah alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Ya. Selain pesawat sederhana jenis ini, jenis tumpu, beban dan kuasa ini ada juga katrol ya, ada bidang miring. Oke. Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna. Tuhan menganugerahkan manusia akal pikiran untuk merenungi segala makhluk yang telah diciptakan Tuhan. Melalui akal pikiran tersebut manusia dapat menemukan berbagai alat, misalnya gunting yang dapat digunakan untuk memotong kertas. Ini gunting jenis 1 ya. Jenis 1 dapat digunakan untuk memotong kertas, membuka sebuah bingkisan atau membuka bungkus makanan. Katrol untuk biasa digunakan untuk mengambil air dari sumur. Katrol itu kayak seperti ini ya. Sketnya seperti ini katrol. Nah, ini adalah katrol. Untuk sekrup untuk menyatukan beberapa kayu sehingga kita dapat membuat meja, pinset untuk mengambil beberapa objek, ya, pinset. Saat kamu melakukan praktikum, apalagi ini roda untuk mempermudah memindahkan barang dan lain sebagainya. Tanpa menggunakan beberapa alat tersebut, tentu kamu akan kesulitan melakukan beberapa aktivitas yang telah disebutkan. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur atas anugerah pikiran yang telah diberikan Tuhan padamu. Kemudian bagaimana alat-alat tersebut dapat mempermudah kamu dalam melakukan berbagai aktivitas? Agar mengetahuinya, ayo kita pelajari materi ini ya dengan antusias.
Usaha. Ayo kita pelajari istilah pentingnya apa ya, usaha dan daya. Usaha itu sama dengan energi, kalau daya itu energi persatuan waktu. Ya, usaha itu bisa disimbolkan W, ya, work, ya, bisa juga disimbolkan E, energi. Ya, sedangkan daya simbolnya adalah P, power. Power itu daya. Power itu adalah W dibagi T. Ya, usaha satuannya adalah joule. Ya, ini adalah satuan usaha. Kalau daya satuannya adalah watt. Ya, kalau newton ini adalah gaya, satuan dari gaya. Kalau perpindahan ini adalah satuannya meter. Ya. Mengapa penting mempelajari materi ini? Akan membuat kamu memahami konsep dasar usaha dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ini penting, ini konsep sangat dasar tentang usaha. Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Ya enggak lah ya. Ambrol iya, mungkin kalau terlalu keras. Meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok tersebut dikatakan bahwa kamu tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai nol. Mengapa demikian? Karena rumus usaha W sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Kalau temboknya nggak pindah berarti tidak ada usaha. Ya, ini alasannya, ya, karena S-nya sama dengan 0. Walaupun gaya yang kamu berikan sangat besar, S-nya itu 0, perpindahannya itu 0. Ya, S to space. Ayo kita pikirkan, perhatikan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada tabel, analisalah manakah yang termasuk kegiatan melakukan usaha, besar usaha yang dilakukan, dan berapa besar usaha yang dilakukan. Oke. B ini mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah 20 cm. Nah, usaha yang dilakukan W sama dengan F kali S. F kali S untuk yang biru ini. Ya, 10 Newton mejanya 20 cm. Ya, ini adalah usaha. Oke. Nah, ini untuk melakukan usaha satuan adalah joule dan ini harus dalam meter. Ini sama dengan 20 cm adalah 0,2 meter. Jadi usahanya W sama dengan gayanya adalah 10, perpindahannya adalah 0,2. Jadi besarnya adalah 2 joule. Ya, usaha sebesar 2 joule. Ya. Kemudian untuk yang nomor 2 saya kerjakan pakai merah. Mangga bermasa 500 gram, ini dinyatakan harus dalam kilo, berarti 0,5 kilogram, jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Ini juga merupakan usaha. Ya, jadi rumusnya W sama dengan adaptasi dari Fs adalah MGH. MGH satuannya sama. Ya, rumusnya saja beda. Ini namanya rumusnya ini biasa kita sebut juga dengan energi potensial. Itu usaha juga sama dengan WFS, rumusnya sama. Massa kali gravitasi ini pada dasarnya adalah F. Ini adalah F, H ini sama dengan S. Satuannya sama-sama meter. Ya, jadi energi potensial atau usahanya ya ini sama dengan massanya berapa? 0,5. Gravitasi bumi kalau tidak ada keterangan itu adalah 10. Nah, ketinggiannya di sini ada 2. Ya, jadi sama dengan 5 kali 2 10. Ya, 10 kali 0,5 5 kali 2 adalah 10 joule. Jadi ini adalah usaha dan besarnya adalah 10 joule. Ya. Saya kerjakan warna hijau sekarang. Kita geser sedikit ke atas. Jos. Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton. Ini adalah F-nya, ya. Dari arah rak daging ke rak sayuran kemudian kembali ke rak daging lagi. Nah, ini rak daging, ini rak sayuran. Terus kembali lagi. Perpindahannya berapa? 0. Dari sini ke sini, ya, terus pindah ke sini lagi. Jadi W sama dengan F kali S. S ini perpindahan, bukan jarak ya. Awalnya dari sini kembali ke sini lagi berarti S-nya 0. Berarti ini bukan usaha. Ya, jadi adalah 0. Ya. Bukan usaha. Karena perpindahannya adalah 0 dari tadinya di rak daging ke rak sayuran kembali ke rak daging lagi. Kembali ke sini lagi. Ya.
Kemudian yang nomor 4, saya kerjakan pakai warna coklat. Dayu menginjak telur dengan gaya 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Ya, dari sini adalah sebuah pecah. Berarti pecah ini sebenarnya masuk usaha. Ya, karena telur yang pecah itu akan ketinggiannya akan berubah ya. Dari kakinya tadinya di sini, ya. Terus kemudian begitu pecah, kakinya ada di bawah. Ya, telurnya yang meluber kemana-mana gitu ya. Jadi tapi nggak bisa dihitung, datanya kurang ya. Ini termasuk usaha. Jadi ada perubahan ketinggian telur. Oke, ini adalah hanya ada gayanya, ada hanya. Jadi gayanya itu F, hanya itu S. Nah, ketinggian telurnya ini tidak ada. Kemudian nomor 5, balok bermasa 2 kilo. Usaha ini tapi sampai telur, begitu telur pecah sudah ada usaha, bukan sederhana ini sebenarnya ya. Jadi analisanya tidak sesederhana F sama dengan W sama F kali S ya. Jadi selain ini melakukan usaha perpindahan kaki, juga usaha untuk memecahkan telur. Jadi usaha totalnya yang coklat ini, W total adalah ini MGH ya, dengan hanya ini MGH plus usaha untuk memecahkan telur, usaha untuk pecahkan telur. Jadi ini ada usaha juga sebenarnya, dan datanya sekali lagi tidak cukup ya. Nomor 5, saya kerjakan ungu. Balok bermasa 2 kilo dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton. Ini balok sebesar 2 kilo dipindahkan, diberi gaya sebesar 40 Newton ya, sejauh 2 meter. Sejauh 2 meter. 2 meter. Jadi untuk mengerjakan ini, data yang kita pakai tidak semuanya. Jadi W sama dengan F kali S. Ya, jadi F-nya adalah 40 Newton dan jaraknya adalah 2 meter. Masanya tidak kita pakai. Ya, jadi 8 Joule. Oke. Kita lanjutkan. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jadi W ini berbanding lurus dengan F-nya. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jadi W juga berbanding lurus dengan delta S, perpindahan dari benda. Ya, berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa besar usaha W ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda F dan sebesar perpindahan delta S. Secara matematis dituliskan sebagai berikut ini, dengan W usaha dalam Joule, F gaya dalam Newton, dan S perpindahan dalam meter. Ayo kita pahami. Apakah kamu sudah mulai mengetahui konsep dan penerapan rumus usaha? Agar kamu lebih memahami konsep dan penerapan rumus usaha, ayo kita pahami pertanyaan berikut. Geser. Lani mendorong rak Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton. Ini adalah rak ya, ini adalah Lani mendorongnya. Ya. Sebesar dengan gaya yang berikan, gaya simbolnya adalah F 100 Newton. Ya. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sehingga rak ini akan berpindah sejauh 10 meter. Ya, jadi jarak dari sini ke sini adalah 10 meter. Sedangkan Siti, ya, Siti di sini saya pakai hijau. Sedangkan Siti ya mendorong rak lainnya dengan massa yang sama dengan ukuran dengan gaya sebesar 400 Newton. Wow, Siti ini kuat berarti ya, 400 Newton. Ya, Siti warna hijau dengan daya 400 Newton. F Siti ini adalah 400 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah
sejauh 40 meter. Nah, di sini 10 meter, kalau di sini malah 40 meter. Sampai posisi raknya di sini. Ya, anggap saja ini 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Oke. Untuk menjawab ini, ya, gaya Lani adalah 100, sudah saya berikan di sini. Siti adalah 400. Ya, S delta S Lani 10, delta S Siti adalah 40. Cara menjawabnya, W Lani dan W Siti. W itu work atau kerja atau usaha. W sama dengan F kali S. W Lani adalah 100 kali 10, jadi 1000 Joule. W Siti adalah 400 kali 40, jadi 16.000 Joule. Ya, kita lanjutkan di sini. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah ini 100.000 Joule dan Siti 16.000 Joule, gitu ya. Berdasarkan fitur, ayo kita pahami bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti. Siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Laju energi, daya, atau P adalah besar energi yang diperlukan dalam setiap detik. Ya, jadi laju energi itu disebut juga dengan daya. Kenapa disebut laju? Karena tidak ada arahnya, dia bergerak tapi tidak ada arahnya, ya. Sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar dengan usaha. Sedangkan selang waktu delta T secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, saat saya bilang tidak ada arahnya berarti arahnya itu ngacak, gitu ya. Jadi tidak tergantung arah. Ya, rumus P daya adalah W dibagi T. W itu energi dalam Joule dan T adalah waktu dalam detik. Usaha sendiri satuannya adalah watt. Ya. Biasanya kita lampu listrik ya, satuannya adalah watt. Ayo kita pahami, agar kamu lebih memahami tentang energi yang diperlukan oleh Lani dan Siti untuk memindahkan rak, ayo simak contoh berikut. Tadi Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 detik, sedangkan Siti memindahkan rak tersebut sebesar 16 Joule dalam waktu 40 detik. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Jadi di sini adalah energi Lani, jadi waktunya Lani, energi Siti, waktunya Siti. Ditanya adalah P Lani dan P Siti. P rumusnya W per T untuk power Lani, ya, daya Lani adalah 1000 bagi 10 adalah 100. Sedangkan daya Siti adalah 16.000 bagi 40 yaitu 400 watt. Jadi daya Siti lebih besar, ya. Kita lanjutkan, ayo kita selesaikan. Benny. Nah, ini kita jawab ya. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya 250 Newton. Jadi F-nya sama dengan 250 Newton. Sehingga kereta belanjanya melaju ke depan sejauh 50. Ya, jadi kereta belanja dari sini ke sini ya, jaraknya adalah 50 meter. Ya, dengan gaya dorong sebesar 250 Newton. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. T ya adalah 50 second. Tentukan besar usaha yang dilakukan oleh Benny untuk mendorong kereta. W sama dengan F kali S. Ya, W gayanya adalah 250. Jarak yang ditempuh adalah 50. Ya, 25 kali 5 itu adalah 625 ya. Itu 25 kali 25, 125, 25 kali 5, 125, 125, nolnya 2, ya, satuannya adalah Joule. Oke, 12.500 Joule. Daya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta. P adalah W per T, W-nya tadi adalah 125.000, T-nya adalah 50. Lebih enak W-nya tetap dinyatakan dalam 250 kali 50, waktunya adalah berapa? 50. Nah, nyoretnya lebih mudah ya, jadi 250 watt. Oke.